Halo, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama kelas 5. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mendalami materi tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Jadi Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Semoga anak-anak pada kesempatan hari ini dalam kondisi yang baik-baik, sehat-sehat semuanya. Ya, tunjukkan wajahnya ke Pak Wana, senyumnya mana? Senyum. Kalau senyum berarti kondisinya sehat semuanya. Wah, ini senyum semuanya ya, berarti sehat hari ini. Puji Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mengawali dengan berdoa, ambil sikap doa yang baik. Doa hari ini akan dipimpin oleh Jos Theophilus. Pada Jos, dipersilakan. Marilah teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang hari Engkau telah memberkati kami. Tuhan telah menjaga kami sampai saat ini. Tuhan berkatilah sepanjang meet ini dari sekarang sampai selesai nanti. Tuhan berkati Pak Wana juga yang membimbing kami sampai nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak yang terkasih, di sini sudah ada penjelasan tentang kisah yang akan dibacakan oleh Mike. Ya, oleh karena itu, saya akan mengawali kegiatan hari ini dengan sebuah cerita. Tapi sebelum cerita, Pak Wana akan sampaikan dulu tujuan belajar kita hari ini apa saja. Yang pertama adalah menjelaskan peran Maria dan Elizabeth. Jadi Elizabeth dan Maria ini memiliki peranan di dalam karya keselamatan Allah. Yang berikutnya adalah menyebutkan jawaban Maria ketika menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Menyebutkan sikap-sikap keteladanan Maria dan Elizabeth bagi manusia zaman sekarang. Kira-kira apa yang bisa diteladani dari Maria dan Elizabeth pada zaman sekarang? Menjelaskan sikap iman sebagai sikap yang diperlukan demi terlaksananya rencana Tuhan. Nah, kita akan memahami itu semuanya, tujuan-tujuan itu melalui pengalaman manusia dan pengalaman kitab suci, apa yang ada dalam kitab suci. Kisah pengalaman manusianya akan dibacakan oleh Mac. Mac bisa mulai membacakan kisah sebatang bambu. Dipersilahkan. Kisah sebatang bambu. Alkisah sebatang bambu yang indah tumbuh di halaman rumah seorang petani. Batang bambu ini tumbuh tinggi menjulang di antara batang-batang bambu lainnya. Suatu hari, datanglah sang petani yang mempunyai pohon bambu itu. Dia berkata kepada batang bambu, "Wahai bambu, maukah engkau kupakai untuk menjadi pipa saluran air yang sangat berguna untuk mengaliri sawahku?" Batang bambu menjawabnya, "Oh tentu, aku mau bila dapat berguna bagi engkau, Tuan. Tapi ceritakan apa yang akan kau lakukan untuk membuatku menjadi pipa saluran air itu." Sang petani menjawab, "Pertama, aku akan menebangmu untuk memisahkan engkau dari rumputmu yang indah itu. Lalu aku akan membuang cabang-cabangmu yang dapat melukai orang yang memegangmu. Setelah itu, aku akan membelah-belah engkau sesuai dengan keperluanku. Terakhir, aku akan membuang sekat-sekat yang ada di dalam batangmu, supaya air dapat mengalir dengan lancar. Apabila aku sudah selesai dengan pekerjaanku, engkau akan menjadi pipa yang akan mengalirkan air untuk mengairi sawahku, sehingga padi yang kutanam dapat tumbuh dengan subur." Mendengar hal ini, batang bambu lama terdiam. Kemudian dia berkata kepada petani, "Tuan, tentu aku akan merasa sangat sakit ketika engkau menebangku. Juga pasti akan sakit ketika engkau membuang cabang-cabangku. Bahkan lebih sakit lagi ketika engkau membelah-belah batangku yang indah ini. Dan pasti tak tertahankan ketika engkau mengorek-ngorek bagian dalam tubuhku.
untuk membuang sekat-sekat penghalang itu. Apakah aku akan kuat melalui semua proses itu, Tuan? Tani menjawab batang bambu itu. Wahai bambu, engkau pasti kuat melalui semua itu. Karena aku memilihmu justru karena engkau yang paling kuat dari semua batang pada rumpun ini. Jadi tenanglah. Akhirnya batang bambu itu berserah diri. Baiklah Tuan, aku ingin sekali berguna bagimu. Ini aku, tepanglah aku. Perbuatlah sesuai dengan yang engkau kehendaki. Setelah petani selesai dengan pekerjaannya, batang bambu indah yang dulu hanya sebagai penghias halaman rumah petani, ini telah berubah menjadi pipa saluran air yang mengairi sawahnya, sehingga padi dapat tumbuh dengan subur dan berbuah banyak. Baik, terima kasih Mike yang sudah membacakan kisah sebatang bambu. Ketika kita cermati bersama, ya, bambu ini kan sudah berguna, akhirnya itu berguna bagi petani. Nah, anak-anak yang terkasih, di sini kisah ketaatan bambu ini nanti mengarahkan kita kepada kisah ketaatan Maria dan Elizabeth. Ketika kita sudah memahami tentang kisah sebatang bambu ini, kita nanti akan dengan mudah memahami kisah Maria dan Elizabeth. Gitu ya. Oke, anak-anak yang terkasih, anak-anak bisa lihat apa yang sudah Pak Wana munculkan, dan lagi Pak Wana akan munculkan bagaimana penjelasan tentang kisah sebatang bambu. Nah, tentu anak-anak ketika mendengarkan kisah yang dibacakan oleh temanmu tadi, ada berbagai perasaan yang muncul. Ya. Ada yang merasa sedih, ada yang merasa bangga, ada yang merasa salut, dan lain sebagainya. Petani menebang, memotong, membelah, dan menempatkan bambu tersebut sebagai saluran air untuk mengairi sawah. Ya. Meskipun berat dan menyakitkan, kan tadi harus dipotong, setelah itu harus dihilangkan, ya, itu membuat bambu merasakan sakit. Walaupun ditebang, dipotong, dibelah, dibentuk sesuai rencana petani, ia berserah diri. Atas jasa dan pengorbanannya, sawah yang kurang subur dapat menghasilkan tanaman serta buah yang melimpah. Bambu tentu merasa tidak sia-sia, bahkan merasa bangga karena pengorbanan dirinya menjadi berkat bagi petani dan orang-orang di sekitarnya. Dari kisah ini ada satu makna yang bisa kita ambil, yaitu kita harus mau berserah diri kepada Allah. Karena ketika kita mau berserah diri kepada Allah dan kita berusaha semaksimal mungkin, kita akan menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi sesama. Gitu ya. Itu dari kisah tentang sebatang bambu. Selanjutnya kita akan lanjutkan lagi kitab suci. Hari ini kita akan melihat teks kitab suci tentang Elizabeth dan Maria. Ya, ini. Nah, kisah tentang Elizabeth dan Maria. Kisah Elizabeth yang pertama ini akan dibacakan oleh temanmu, yaitu Chelsea Estefania. Nah, Chelsea Estefani. Halo Chelsea, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, bisa dibacakan kisah Elizabeth. Nanti kisah Maria dibacakan oleh Catherine Perisca, ya. Oke, Chelsea, silakan. Di sini sudah saya munculkan atau anak-anak bisa melihat di buku halaman 50. Ya, di sini sudah saya munculkan di Meet-nya, ya. Oke, silakan dibaca mulai dari sekarang. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia.
Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup, menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat, tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar persembahan atau korban bakaran di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ada seorang malaikat. Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang yang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan ia berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Anak-anak yang terkasih, itulah kisah Elisabet. Ya, sekarang kita lanjutkan kisah Maria. Nah, yang bertugas bisa dibuka mic-nya. Kita akan dengarkan bersama-sama. Catherine.
menerima kabar gembira. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf di keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seseorang anak laki-laki pada hari tuannya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Baik, anak-anak yang terkasih, terima kasih banyak. Sebelum Pak Wana lanjutkan ke penjelasan, Pak Wana garis bawahi di situ tadi menunjukkan contoh ketaatan Maria dan Elisabet. Yang pertama adalah di sini, kata-kata Maria ini ya, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kata-kata yang berikutnya apa? Elisabet. Elisabet tetap setia, berdoa dan berusaha walaupun sampai usia yang sudah tua belum dikaruniai anak. Akhirnya orang, kalau bahasa kasarnya adalah cap, ya, membuat cap bagi Elisabet. Apa itu? Mandul. Tetapi Tuhan mengubah itu semua berkat kepercayaan siapa? Elisabet dan suaminya. Elisabet dan Zakaria. Gitu ya. Oke, baik anak-anak yang terkasih, kita akan lanjutkan ke peneguhan. Keteladanan Maria dan Elisabet adalah tawaran nilai bagi manusia yang berlaku sepanjang masa. Jadi keteladanan Maria dan Elisabet tadi yang berserah diri kepada Allah itu merupakan tawaran bagi kita semuanya. Dan itu berlaku sampai hari ini. Ya. Yang berikutnya, sikap iman Maria itu ada 3. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua adalah kesetiaan. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Yang pertama adalah ketaatan, yang kedua kesetiaan, yang ketiga adalah kerendahan hati. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita lihat rangkuman berikut ini. Ya. Yang pertama, sebagai perempuan Yahudi, Elisabet tentu merindukan kehadiran anak di tengah keluarganya.
yang tadi dikatakan mandul tadi. Bagi perempuan Yahudi, kemandulan merupakan aib yang menempatkan perempuan pada kehinaan. Derita Elizabeth makin bertambah ketika usianya masih atau sudah tua dan semakin tua. Tetapi Elizabeth dan Zakaria tidak pernah putus asa. Berdoa dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah merupakan sikap hidup mereka. Itu peneguhan yang pertama. Ya. Peneguhan yang kedua adalah secara manusiawi, ya, saya besarkan ya. Secara manusiawi, kondisi fisik dan usia Elizabeth, dari kondisi fisik dan usia Elizabeth tidak mungkin untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Tetapi apa yang tidak mungkin secara manusiawi menjadi nyata bagi Allah. Maka ada lagu mujizat itu nyata. Yang nanti akan kita bersama-sama sebagai doa penutup di akhir acara nanti, akhir pelajaran nanti. Kabar sukacita yang tidak terukur oleh kemampuan kemanusiaannya membuat Zakaria bisu. Zakaria selalu tidak percaya bahwa istrinya akan mengandung. Kenapa tidak percaya? Karena usianya sudah tua. Sehingga apa? Karena ketidakpercayaannya itu, dia menjadi bisu. Kapan berakhirnya bisu? Ketika anaknya lahir. Anaknya siapa? Anaknya adalah Yohanes. Ya, oke. Elizabeth mengandung dan melahirkan seorang anak membuktikan bahwa Allah berkenan kepadanya. Elizabeth yang menanggung aib kemandulan, kehinaan, dan penderitaan diangkat oleh Allah sebagai perempuan pilihan. Ya, oke. Ternyata hal serupa dialami oleh Maria ketika menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan. Jawaban Maria adalah, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini menunjukkan sikap iman, ketaatan, dan kerendahan hati Maria. Nah, anak-anak yang terkasih, ini refleksi saja. Ya, niatku untuk berdoa setiap hari. Anak-anak yang terkasih, ayo, ini jawabnya dengan angkat tangan. Siapa berdoa setiap hari, angkat tangan? Minimal 1 kali sehari. Ya, banyak. Nah, anak-anak yang terkasih, minimal kita harus meluangkan waktu untuk berdoa. Bangun tidur, kita berdoa. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena sudah diberikan tidur ataupun istirahat yang nyenyak pada malam. Mau tidur, kita berdoa agar Tuhan melindungi kita di dalam tidur. Mau makan, kita berdoa. Tapi setelah makan juga jangan lupa berdoa. Seringkali anak-anak itu mau makan, berdoa ketika makanannya enak. Ya. Setelah makan, setelah makan apa yang terjadi? Setelah makan lupa tidak berdoa. Yang penting apa sekarang? Selfie dulu, makanannya dipoto, ditaruh di status. Ini sudah mulai banyak yang senyum-senyum ini ya. Ini pengalaman ini. Nah, anak-anak yang terkasih, minimal tadi ada 4 yang harus kita doakan tadi ya. Bangun tidur, sebelum makan, setelah makan, mau tidur. Ini minimal sekali nih, 4 ini minimal. Ya. Oke, terima kasih. Kita akan akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita hari ini akan membacakan ini ya, mujizat itu nyata. Nah, ini sebagai doa penutup kita bacakan. Jadi Pak Wana akan membaca bersama dengan, di sini saya minta Pelope. Halo Pelope, bisa dihidupkan mic-nya? Oke, contohnya begini. Ketika Pak Wana mengatakan tak terbatas kuasamu Tuhan,
Velove langsung menjawab semua dapat kulakukan, gitu ya. Oh iya. Oke. Ya, Pak. Siap ya? Oke. Ya, siap. Baik anak-anak semuanya, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat kulakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku. Itu sangat mungkin bagiku. Di saatku tak berdaya. Kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya. Mukjizatmu itu nyata. Bukan karena kekuatan. Namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa. Mukjizatmu itu nyata. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih banyak atas pelajaran agama hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Oke, dadah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.